Saat aku jadi petugas bersih-bersih di kantor mantan suamiku, tiba-tiba sekretarisnya menghampiriku dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Sembunyi di bawah meja, dia akan ada rapat rahasia, kau harus tahu kebenarannya. Aku syok, tubuhku gemetar saat tahu ternyata dia. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Tiara. Dulu, aku pernah menjadi perempuan yang merasa hidupnya cukup tenang, cukup stabil, dan cukup dicintai. Setidaknya itu yang kupikirkan sebelum segalanya runtuh. Kini, aku hanya seorang ibu tunggal yang berjuang demi seorang anak laki-laki kecil yang menjadi alasan aku tetap bernapas. Hidupku berubah begitu cepat. Dari seorang istri direktur, aku berbalik menjadi petugas kebersihan di perusahaan yang ironisnya dipimpin oleh pria yang dulu berjanji akan menjagaku seumur hidup, Rudy. Aku tidak pernah membayangkan akan kembali menginjak lantai perusahaan ini. Dulu, aku masuk dengan langkah ringan sebagai istri seorang pemimpin. Hari ini, aku melangkah dengan sepatu murah yang solnya mulai menipis dan seragam kebersihan yang ukurannya sedikit kebesaran. Embusan angin di lobi utama terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin aku saja yang gugup. Atau malu. Entahlah. Aku mengepalkan jemariku yang gemetar pelan. Aku lakukan ini demi Raka. Bisikku pada diri sendiri. Raka, anakku, masih kecil. Masih polos. Masih sering bertanya kenapa papa tidak tinggal bersama kami lagi. Dan aku masih mencari cara menjelaskan tanpa membuat hatinya patah seperti hatiku. Saat itu, jam baru menunjukkan pagi buta saat aku memasuki lobi. Sinar lampu yang temara memantul di lantai marmer, membuat bayangan tubuhku tampak lebih kurus dari kenyataan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menuju ruang cleaning service di belakang gedung. Tiara, ya? Seorang pria paruh baya menyapaku. Namanya Pak Doro, atasan langsungku. Iya, Pak, jawabku dengan suara yang kutahan agar tidak terdengar gugup. Hari pertama bekerja selalu sulit. Tapi ini berbeda. Ini adalah hari pertamaku bekerja di tempat yang dulu menjadi bagian dari keluargaku. Pak Doro memberikan seragam, kartu akses, dan daftar tugas. Kamu dapat lantai direktur. Tapi jangan khawatir, biasanya direktur datang agak siang. Aku hampir tersedak napas. Lantai direktur. Ruangan Rudy. Meja tempat dia dulu menuliskan tanda tangan untuk pernikahan kami, dan juga tanda tangan untuk perceraian kami. Bisa, Pak? Jawabku cepat meski jantungku berdentum keras. Aku bukan perempuan yang sama lagi. Aku harus kuat. Aku harus hidup. Lorong menuju lantai direktur terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahku membuat kenangan lama bermunculan seperti film yang dipaksa diputar ulang. Aroma khas ruangan itu masih sama. Campuran kopi mahal dan pewangi ruangan beraroma lembut. Hal yang dulu membuatku nyaman, sekarang membuat dadaku sesak. Aku mengelap meja-meja, memungut sampah, membersihkan kaca, dan memastikan ruangan tetap rapi. Meski berada di tempat yang penuh kenangan buruk, aku mencoba bekerja profesional. Tapi ketika sampai di dekat ruangan Rudy, kakiku otomatis berhenti. Tanda namanya masih terpampang dengan bangga di pintu. Rudy Pratama, Direktur Utama. Tulisan itu seperti menertawakan hidupku. Aku menunduk dan nyaris berlalu saat suara langkah cepat terdengar di belakangku. Aku menoleh. Fania, sekretaris Rudy. Perempuan muda, cantik, dan selalu tampak rapi. Aku mengenalnya sejak dulu, tapi hubunganku dengannya tidak pernah akrab. Bukan musuhan, tapi tidak benar-benar dekat. Kali ini wajahnya terlihat pucat. Bahkan matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Saat dia melihatku, bahunya tersentak sedikit. Oh, Tiara. Nada suaranya tidak seperti yang kuingat. Biasanya ia ceria dan percaya diri. Sekarang ia seperti seseorang yang kehilangan arah. Halo, Mbak Fania, sapaku sopan. Dia menunduk dan mencoba tersenyum, tapi gagal. Lama tidak bertemu, ya? Aku hanya mengangguk. Ada kecanggungan menggantung di udara. Fania menatap ke arah pintu ruangan Rudy, lalu kembali kepadaku. Sudah lama kerja di sini?
Baru mulai hari ini, jawabku jujur. Oh. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi ia batalkan. Ia menunduk, menghapus sudut matanya dengan cepat, lalu berjalan menuju ruangannya. Dari langkahnya yang tergesa, aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku kembali bekerja, meski pikiranku dipenuhi tanda tanya tentang air mata Fania. Menjelang siang, saat aku tengah mengepel lantai dekat ruang rapat, pintu lift terbuka. Dari dalam, keluar seseorang yang membuat napasku berhenti. Rudy. Tubuhnya tegap seperti dulu, tetapi sikapnya jauh lebih dingin. Ia berjalan sambil berbicara lewat telepon, suara rendahnya bergema di sepanjang lorong. Aku bilang jangan bocor. Jika ada yang berani membocorkan, aku sendiri yang urus, katanya pelan tapi tegas. Langkahnya terhenti ketika melihatku. Matanya menatapku kosong, seperti menatap orang asing. Tiara, suaranya keluar akhirnya. Ada sedikit keterkejutan, tapi tidak ada hangatnya. Bahkan tidak ada rasa hormat. Aku menunduk. Selamat siang, Pak. Kerja di sini sekarang? Tanyanya datar. Iya, Pak. Jawabku sambil tetap menunduk. Tidak ada ucapan apapun setelah itu. Hanya keheningan. Kemudian ia berjalan melewatiku begitu saja. Seperti aku tidak pernah menjadi seseorang baginya. Seperti aku hanyalah petugas kebersihan biasa yang bisa diabaikan. Dadaku perih. Tapi aku menelan semuanya. Aku bekerja bukan untuknya. Aku bekerja untuk Raka. Siang berlalu dengan pelan. Namun ada hal yang mengganjal sejak pagi, Fania. Sebelum pulang, aku melihatnya lagi di toilet. Suaranya terdengar lirih dari dalam bilik, seperti menahan tangis. Aku ragu mengetuk pintu, tapi akhirnya melakukannya. Mbak Fania, apa tidak apa-apa? Sun. Kemudian bilik terbuka dan wajah Fania muncul. Matanya merah, hidungnya basah, bibirnya bergetar. Tiara, bisakah? Nanti malam, aku bicara dengan kamu, suaranya pecah. Aku terkejut. Tentu bisa. Ada apa? Dia menggeleng cepat. Bukan di sini. Tidak bisa di sini. Lalu ia pergi sambil buru-buru menghapus air mata. Aku berdiri terpaku. Ada sesuatu di perusahaan ini. Sesuatu yang membuat Fania ketakutan. Dan aku, tanpa sengaja mungkin sedang masuk ke dalamnya. Aku tidak tahu, hari itu adalah permulaan dari semuanya. Permulaan dari sesuatu yang akan mengubah hidupku. Bukan hanya sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai seseorang yang akan menemukan kebenaran yang seharusnya tidak kudengar. Pagi berikutnya, langit masih berwarna abu pekat ketika aku berangkat bekerja. Raka masih tidur pulas ketika kutitipkan kepada ibu yang tinggal tak jauh dari rumah. Setiap kali meninggalkannya, aku selalu merasa ada bagian dari hatiku yang tertinggal. Tapi aku harus kuat. Aku harus bekerja agar ia bisa tumbuh tanpa kekurangan. Udara pagi itu terasa lembab saat aku berjalan memasuki lobi perusahaan. Lampu-lampu besar di langit-langit berpendar lembut, hampir seperti menyambut. Tapi buatku, rasa sambutan itu tidak pernah benar-benar ada. Hari itu terasa lebih berat dari kemarin. Entah karena rasa malu yang masih mengendap, atau karena tatapan kosong Rudy yang masih terpatri di ingatanku. Namun, ada satu hal yang mengusik pikiranku lebih dari apapun. Janji Fania semalam. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Kata-kata itu bergema sepanjang malam dalam pikiranku. Aku tidak tahu apa yang sedang ia alami, tapi aku yakin itu bukan hal kecil. Aku menaruh tas di ruang cleaning kecil di belakang, mengambil perlengkapan, lalu mulai bekerja. Seperti biasa, aku mendapat tugas di lantai direktur. Sebenarnya aku ingin meminta dipindahkan, tapi aku tahu itu hanya akan menambah masalah. Lagi pula, aku tidak ingin tampak manja atau mencari perhatian. Aku butuh pekerjaan ini. Itu saja. Saat lift terbuka di lantai direktur, lorong sudah tampak sepi. Hanya suara AC dan bunyi detak jam kantor yang terdengar. Rasanya sunyi sekali, seperti gedung itu sedang menahan napas. Aku memulai dari area luar, mengelap meja resepsionis, membuang sampah, mengecek ruang meeting kecil. Saat aku hendak menuju ruang pantry, suara langkah cepat terdengar dari ujung lorong. Aku menoleh dan melihat Fania. Wajahnya tampak lebih segar dari kemarin,
tapi raut lelah itu masih ada. Saat melihatku, ia sempat berhenti sejenak. "Tiara," suaranya lemah. "Pagi, Mbak." Aku tersenyum kecil. "Apa Mbak sudah lebih baik?" Fania menarik napas panjang, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar. "Sedikit. Makasih." Ia memperhatikan kanan dan kiri lorong, memastikan tidak ada siapapun. Lalu ia mendekatkan tubuhnya dan berbisik, "Nanti, saat jam istirahat, temui aku di ruang arsip lantai atas. Jangan bilang siapa-siapa." Nada suaranya tegang. Matanya bergerak gelisah. Aku mengerutkan kening. "Memangnya kenapa, Mbak?" Fania menggeleng. "Nanti saja, Tiara. Tolong." Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ia pergi dengan cepat. Aku mematung di tempat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Beberapa jam berikutnya, aku bekerja sambil membawa kecemasan yang tidak bisa kutepis. Aku mencoba fokus pada tugas, tapi pikiran terus kembali pada Fania. Mengapa ia memilihku? Mengapa bukan orang lain yang lebih dekat dengannya? Mungkin karena kami sama-sama perempuan? Atau mungkin karena ia merasa aku bukan ancaman? Atau mungkin karena ia tahu aku juga pernah terluka oleh Rudy? Saat aku sedang mengelap kaca dekat ruang direktur, pintu ruangan terbuka. Rudy keluar sambil berbicara dengan nada rendah namun tajam melalui ponsel. "Kalau dokumen itu bocor, semuanya selesai. Kau dengar aku? Selesai." Aku berhenti mengelap dan menunduk, pura-pura sibuk. Rudy menutup telepon dan memandangku sekilas. Pandangan itu membuat dadaku bergetar. Tapi bukan karena rindu. Bukan. Itu sudah lama hilang. "Ada yang kurang bersih di bagian depan meja," katanya singkat lalu berjalan pergi. Rudy selalu seperti itu sekarang. Tajam, dingin, dan terukur. Tidak ada lagi senyum lembut yang dulu mimluku saat aku sedang marah kecil. Tidak ada lagi tangan yang membetulkan jilbabku saat berantakan. Yang tersisa hanya seseorang yang memperlakukanku seperti bagian dari furnitur di kantornya. Ada, tapi tak berarti apa-apa. Aku memejamkan mata sesaat sebelum kembali bekerja. Fokus, Tiara, fokus. Saat jam istirahat tiba, aku memberanikan diri menuju ruang arsip di lantai atas. Ruangan itu jarang dipakai, dan letaknya agak tersembunyi. Ketika aku membuka pintu perlahan, ruangan itu gelap kecuali cahaya redup dari lampu kecil di sudut. "Tiara," suara lirih itu memanggil. Fania berdiri di belakang rak besar, tubuhnya sedikit membungkuk, seperti seseorang yang takut terlihat. Aku mendekat. "Mbak, ada apa?" Fania memegang kedua lenganku dengan sedikit gemetar. "Kamu harus janji, apapun yang kamu dengar nanti, kamu tidak boleh bilang siapapun, termasuk Rudy. Kalau dia tahu, aku bisa habis." Dadaku menegang. Mbak sedang dalam masalah." Fania menutup mata sebentar. "Masalah besar." Ia membuka mata lagi, menatapku seolah ingin memastikan bahwa aku bisa dipercaya. "Tiara, Rudy bukan orang yang kamu kira selama ini." Aku mengerutkan kening. "Maksudnya?" Fania menggigit bibirnya, lalu menunduk. "Aku tidak bisa bilang di sini. Tapi, aku butuh bantuanmu." Aku terkejut. Tapi aku cuma petugas kebersihan." "Itu justru kenapa aku memilihmu." Matanya menatapku tajam. "Semua orang di sini diperhatikan. Semua gerak-gerik mereka dipantau. Kecuali kamu." Kata-kata itu membuat tengkukku meremang. Aku hanya bisa percaya padamu. Orang lain terlalu terikat atau takut. Aku menelan ludah. "Mbak, bantu apa?" Fania memegang tanganku lebih kuat. "Besok, datang lebih pagi. Aku akan menemuimu di ruang rapat kecil dekat ruang direktur. Ada sesuatu yang harus kamu dengar, tapi kamu harus sembunyi." Jantungku memukul tulang rusuk, keras dan cepat. "Sembunyi? Di mana?" Fania menatapku lama, lalu berbisik. "Di bawah meja." Aku tertegun. "Maksud Mbak, aku harus sembunyi di bawah meja saat rapat?" Ia mengangguk pelan. "Rudy akan mengadakan rapat rahasia. Kamu harus dengar sendiri. Jika aku hanya cerita, kamu mungkin tidak percaya.
Tanganku terasa dingin. Jantungku terasa seperti berputar. Kenapa aku? Tanyaku lagi. Karena hidupmu pernah dihancurkan olehnya, jawab Fania lirih, dan aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu yang bisa menghancurkanmu lagi. Tubuhku serasa kehilangan gravitasi. Aku ingin bertanya lebih banyak. Aku ingin menolak. Aku ingin lari dari semua ini. Tapi Fania memandangku dengan mata yang begitu takut dan penuh permohonan. Please, Tiara. Aku benar-benar tidak punya siapa-siapa. Aku tidak sanggup membiarkannya sendiri. Dan mungkin, di lubuk hatiku yang terdalam, aku ingin tahu apa yang sebenarnya Rudy sembunyikan selama ini. Akhirnya aku mengangguk pelan. Baik, Mbak. Aku akan datang. Wajah Fania berubah lega. Ia hampir menangis lagi. Terima kasih, Tiara. Sore itu, saat aku berjalan pulang, angin terasa lebih dingin. Aku menatap langit yang merona jingga, lalu menatap jauh ke depan. Aku tahu hidupku akan kembali berubah. Tapi kali ini, aku tidak tahu apakah aku siap. Aku hanya tahu satu hal. Besok, semuanya bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan membuka luka lama, atau membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan entah mengapa, hatiku mulai merasa takut. Malam itu, setelah menidurkan Raka, aku duduk sendirian di meja makan kecil kami. Lampu dapur menyala sendu, menyorot piring bekas makan malam yang belum sempat kubersihkan. Rasanya tubuhku letih, tapi kepalaku tidak mau berhenti berputar. Kata-kata Fania terus menggema di kepalaku, tentang rapat rahasia, tentang aku yang harus bersembunyi, dan tentang Rudy yang bukan seperti yang kukira. Aku mencoba berpikir logis. Apa aku terlalu jauh terlibat? Apa aku seharusnya menolak sejak awal? Atau, apakah ini memang kesempatan untuk tahu sesuatu yang berkaitan dengan hidupku selama ini? Entahlah. Yang ku tahu, perasaan takut itu nyata. Takut dicurigai. Takut dianggap ikut campur. Takut mendengar sesuatu yang mungkin bisa mengguncang hidupku lagi. Aku memegang cangkir teh hangat, berusaha menenangkan diri. Ibu sempat bertanya kenapa aku terlihat cemas. Tapi aku hanya menjawab bahwa aku lelah. Aku tak ingin membuatnya khawatir. Di pojok ruangan, foto kecil Raka tersenyum dengan gigi ompongnya. Aku selalu merasa lebih kuat hanya dengan melihat wajahnya. Bunda kerja untuk kamu, Nak. Bisikku pelan. Aku harus menenangkan diri. Besok pagi aku harus siap. Pagi berikutnya, langit masih gelap ketika aku keluar rumah. Udara dingin menggigit kulitku, seolah menambah kecemasan yang sejak tadi malam belum pergi. Aku memeluk tubuh, berjalan lebih cepat menuju angkutan yang biasa kutumpangi. Setibanya di perusahaan, jam masih terlalu pagi. Lobi masih hampir kosong kecuali satpam dan petugas lain yang baru datang. Lampu-lampu lorong membuat suara langkahku menggema lebih keras dari biasanya. Aku naik lift menuju lantai direktur seperti yang diminta Fania. Ketika pintu lift terbuka, suasana masih senyap. Tidak ada satupun karyawan yang berlalu lalang. Aku berjalan perlahan menuju ruang rapat kecil yang letaknya dekat dengan ruang Rudy. Ruangan itu biasanya hanya digunakan jika ada meeting internal kecil atau pembahasan berkas. Pintu ruangan tidak terkunci. Aku masuk pelan, menutup pintu tanpa suara, dan langsung melihat meja panjang di tengah ruangan. Kursi-kursi sudah ditata rapi, tapi masih kosong. Tidak ada Fania. Aku menghela napas panjang. Mungkin ia terlambat. Atau mungkin dia sedang memastikan keadaan aman sebelum menuju ke sini. Aku menunggu beberapa menit sambil berdiri dekat dinding, tapi ruangan tetap sepi. Hingga akhirnya, pintu terbuka sedikit. Fania masuk dengan wajah tegang, lalu langsung mengunci pintu dari dalam. Tiara, cepat. Ia menunjuk bagian bawah meja rapat. Masuk sekarang. Aku menelan ludah. Mbak, aku. Cepat, mereka bisa datang kapan saja. Suaranya berbisik tapi penuh panik. Tanpa pikir panjang lagi, aku membungkuk dan masuk ke bawah meja besar itu. Meja kayu solid, cukup lebar untuk menutupi tubuhku, tapi tetap saja jantungku berdebar tak karuan. Aku duduk meringkuk, menahan napas. Fania juga bergerak cepat, merapikan meja seolah tidak ada apa-apa,
lalu mematikan sebagian lampu agar ruangan tampak belum digunakan. Tidak lama kemudian, dari lorong, terdengar langkah-langkah. Langkah yang banyak, berat, teratur. Aku menutup mulut agar tidak terdengar napasku. Suasana menjadi hening selama beberapa detik. Kemudian, pintu rapat terbuka. Rudy masuk bersama beberapa orang yang tidak kukenal. Dari suaranya, mereka bukan pegawai biasa. Nada bicara mereka tegas, berat, seperti terbiasa membuat keputusan penting. Aku menahan napas lebih kuat. Kursi-kursi ditarik, lalu mereka duduk di sekeliling meja. Aku bisa melihat ujung sepatu mereka dari celah meja. Aku mendengar Rudy duduk di kursi paling ujung. Kursi yang biasanya ia duduki saat memimpin rapat. Aku mau rapat ini berlangsung cepat. Suara Rudy terdengar tajam. Ada banyak hal yang tidak bisa bocor. Seorang pria lain menjawab, "Tenang, semua sudah disiapkan. Tapi kita harus pastikan sekretaris kamu itu tidak membuka mulut." Hatiku mencelos. Mereka bicara tentang Vania. Aku ingin menoleh, tapi tidak bisa. Tubuhku kaku. Ruangan terasa makin sempit. Rudy menghela napas panjang. Vania tidak bodoh. Dia tahu terlalu banyak. Tapi aku sudah memastikan dia tetap diam. Kalau dia memberontak, kita punya cara membuatnya tunduk. Aku merasakan aliran darahku turun ke ujung kaki. Mereka mengancam Vania. Apa dokumen itu sudah siap? Rudy bertanya lagi. Pria lain menjawab pelan. Sudah. Tapi ada satu masalah kecil. Kita menemukan bahwa beberapa berkas keuangan lama yang kamu minta hapus, ternyata masih ada salinannya. Jantungku hampir berhenti. Apa? Nada suara Rudy berubah marah. Kami sedang cari tahu siapa yang menyimpannya. Kalau dokumen itu keluar, semua bisa berantakan. Termasuk citra kamu sebagai direktur. Suasana berubah tegang seketika. Rudy mengepak meja. Kalian janji semua jejak sudah dihapus. Kalau ini bocor. Tenang. Suara pria itu terdengar yakin. Tidak ada yang akan tahu. Kecuali hening. Kecuali orang dalam. Aku mengusap dadaku perlahan untuk menenangkan napas. Orang dalam? Siapa? Rudy merendahkan suaranya sedikit. Kalau seseorang dari perusahaan sendiri menyimpan dokumen itu, dia tidak akan dibiarkan begitu saja. Setidaknya, kita tahu Tiara sudah tidak terlibat, kata pria tadi lagi. Toh, dia sudah keluar dari lingkaran. Namaku disebut. Tubuhku membeku. Aku menunduk makin dalam, takut napasku terdengar. Rudy menghela napas. Dia bukan masalah. Dia hanya mantan istri, dan hanya petugas kebersihan sekarang. Dia tidak tahu apa-apa. Ada jeda sejenak. Kemudian suara yang tidak pernah kudengar darinya. Isu gelap, tajam, dan dingin. Yang penting, dia tidak boleh tahu apa-apa. Mengerti? Baik. Mereka lalu membahas hal-hal yang semakin aku tidak mengerti. Korupsi, manipulasi data proyek, pengalihan dana perusahaan, dan ancaman pada beberapa pihak yang mencurigakan. Setiap kata menusuk telingaku. Setiap kalimat membuatku sulit bernapas. Rudy, laki-laki yang dulu tidur di sampingku setiap malam. Laki-laki yang dulu memegang tanganku sambil bersumpah akan melindungi keluarga. Benarkah dia terlibat dalam semua ini? Air mataku hampir jatuh. Aku menggigit bibir hingga terasa pahit. Ini bukan sekadar rapat rahasia. Ini kejahatan. Setelah hampir setengah jam yang terasa seperti seabad, kursi-kursi didorong ke belakang. Mereka bangkit satu persatu. Aku menahan tubuh agar tidak bergerak. Rudy adalah yang terakhir berdiri. Pastikan semua orang di luar ruangan ini tetap pada tempatnya. Dan jangan biarkan siapapun masuk tanpa izin, katanya tegas. Kemudian, pintu rapat tertutup kembali. Keheningan menyerbu. Aku masih tidak bergerak sampai akhirnya kaki Vania mendekat. Ia berjongkok, mengangkat taplak meja sedikit, lalu berbisik. Tiara, cepat keluar. Aku merangkak keluar dengan tangan gemetaran. Begitu aku berdiri, kakiku hampir tidak bisa menopang tubuhku. Nafasku terputus-putus. Itu, apa? Apa yang barusan aku dengar itu? Suaraku pecah.
Fania memegang bahuku. Aku sudah bilang. Kamu harus dengar sendiri. Air mataku pecah tanpa bisa kutahan. Rudy, bagaimana bisa? Fania menunduk. Tiara, kamu harus hati-hati. Mulai sekarang, hidupmu tidak lagi aman. Aku terdiam. Dunia seolah runtuh di depan mataku. Dan aku tahu, mulai detik itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan berdiri di depan pintu ruangan yang dulu menjadi tempat paling nyaman bagiku. Ruangan yang pernah terasa seperti rumah kedua, kini hanya mengingatkanku pada luka yang belum benar-benar sembuh. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah seluruh gedung menyimpan sesuatu yang berat, yang tidak terucapkan. Suara langkah kakiku menggema pelan menyusuri lorong lantai eksekutif. Setiap kali aku melangkah, jantungku kembali berdegup tak beraturan. Tiara. Suara lirih itu menghentikanku tepat sebelum aku mengetuk pintu ruang direktur. Aku menoleh. Elsa, sekretaris Rudy, berdiri tak jauh dariku. Matanya bengkak, wajahnya pucat, dan ekspresinya seperti seseorang yang baru melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Aku menelan ludah. Kamu nggak apa-apa? Tanyaku pelan. Dia menggeleng cepat, terlalu cepat. Seolah pertanyaan sederhana itu saja bisa membuatnya runtuh. Kedua tangannya menggenggam map biru dengan gemetar. Tiara, aku butuh bantuanmu, bisiknya, mengamati sekeliling seperti memastikan tidak ada seorang pun yang mendengar. Bantuan? Dariku? Aku bahkan bukan siapa-siapa di lantai ini. Hanya petugas kebersihan yang kebetulan punya masa lalu dengan direktur mereka. Aku melangkah mendekat, menurunkan suara. Apa yang terjadi? Elsa meneguk ludah. Kamu harus janji dulu, kamu gak akan bilang ke siapapun. Sudut perutku mengencang. Ada sesuatu yang salah, dan entah kenapa intuisi keibuanku langsung bekerja. Sesuatu menekan dadaku, membuatku sulit bernapas. Aku janji, kataku. Elsa menarik napas panjang, lalu berkata dalam satu kalimat yang terputus-putus. Nanti, saat Pak Rudy rapat, aku butuh kamu bersembunyi di bawah meja. Kamu harus dengarkan apa yang mereka bahas. Tolong, aku gak bisa sendirian. Aku terpaku. Karena permintaannya bukan sekadar aneh, itu sangat berbahaya. Beberapa jam sebelumnya, hari ini sebenarnya berawal seperti biasa. Aku datang lebih pagi karena harus menyiapkan makan pagi untuk Aruna. Anak perempuan kecilku itu selalu bangun dengan senyum yang terasa seperti matahari kecil yang mampu menghangatkan tubuhku yang dingin. Setelah mengantarnya ke sekolah, aku bergegas menuju gedung kantor. Pekerjaan membersihkan lantai eksekutif selalu membuatku tegang. Selain aku harus berhati-hati, aku juga harus menghadapi kenyataan bahwa mantan suamiku ada di sini. Dan meski aku berusaha mengabaikannya, melihat pintu ruangannya saja sudah cukup membuat dadaku bergetar. Saat aku sedang menyapu ruang tunggu, pintu ruang direktur terbuka. Rudy keluar bersama dua orang pria bersetelan mahal. Mereka berjalan cepat, namun dari cara mereka berbicara terdengar jelas bahwa pembicaraan itu bukan pembicaraan ringan. Ada tekanan, ada urgensi. Aku pura-pura sibuk menghadap ke meja resepsionis. Tapi telingaku menangkap satu kalimat yang membuatku menahan napas. Kita harus tutupi angka itu, kalau tidak semuanya akan pecah. Aku menatap lantai, menjaga ekspresiku. Suara Rudy tidak sekeras dulu, tetapi ketegangan itu tidak bisa disembunyikan. Ketika mereka berlalu, aku melihat Elsa memandangi mereka dari sudut ruangan. Wajahnya pucat, lebih pucat dari biasanya. Seolah dia tahu jauh lebih banyak daripada yang dia berani katakan. Setelah itu, dia menghilang ke ruangannya dan baru keluar beberapa menit yang lalu untuk menghampiriku. Kamu yakin aku harus melakukan itu? Tanyaku akhirnya. Elsa mengangguk cepat. Tiara, ini soal hidup dan mati. Aku nggak bisa jelasin semuanya sekarang. Pokoknya, kamu harus dengar sendiri. Jantungku berdegup keras. Kenapa aku? Oh, Tiara, Elsa menutup wajahnya sebentar sebelum menatapku lagi. Karena kamu satu-satunya orang yang dia nggak curigai. Dan karena semua ini berkaitan sama hak kamu. Aku membeku. Kaitannya apa dengan aku? Dia menggeleng pelan,
Air matanya mulai mengalir. Aku nggak bisa bilang. Tapi kalau kamu dengar sendiri, kamu bakal ngerti kenapa kamu harus tahu. Aku seketika merasakan bisu. Tubuhku kaku. Ruangan terasa berputar sejenak. Haku? Apa maksudnya? Rudy sudah mengambil segalanya dariku. Rumah, mobil, lingkungan sosial, kepercayaan diri. Bahkan hampir mengambil Aruna kalau aku tidak mengiba di depan hakim. Jadi, apalagi yang dia sembunyikan? Aku tahu kamu takut, bisik Elsa, mengusap pipinya yang basah. Tapi aku butuh kamu. Aku nggak bisa berada di ruang itu sendiri. Mereka selalu mengusirku sebelum rapat dimulai. Tapi kalau kamu bisa masuk pura-pura bersih-bersih. Aku menatap punggung pintu ruang direktur. Rasanya seperti menatap pintu yang seharusnya sudah terkunci selamanya. Aku ingin berkata, tidak. Tapi pertanyaan itu, tentang Haku, menggema dalam kepalaku tanpa henti. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Baik, aku akan lakukan. Elsa menutup mulutnya menahan emosi, lalu memelukku singkat. Terima kasih, Tiara. Kamu nggak akan menyesal. Dan, semoga Tuhan melindungi kita. Ketika waktu rapat semakin dekat, aku mulai merasa seluruh tubuhku gemetar. Sapu di tanganku terasa lebih berat dari biasanya. Suara sepatu eksekutif yang berlalu lalang terdengar, seperti gema yang menekan dadaku. Dan saat jam dinding menunjuk waktu yang ditentukan, Elsa menoleh ke arahku dari meja kerjanya. Dia memberi isyarat kecil dengan matanya. Waktunya. Aku menelan ludah, memegang gagang pintu ruang direktur, dan mendorongnya perlahan. Aku tidak tahu apa yang menungguku di dalam. Tapi aku tahu satu hal. Setelah ini, hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Pintu ruang direktur tertutup pelan di belakangku, meninggalkan keheningan yang terasa terlalu tebal. Seperti udara di dalam ruangan ini mengandung sesuatu yang tidak boleh dihirup oleh orang biasa. Aroma parfum maskulin mahal masih samar di udara. Aroma yang dulu begitu kukenal, dan kini hanya membuat perutku mual. Aku mencoba menjaga wajah tetap tenang. Tujuanku masuk ruangan ini adalah pura-pura membersihkan, dan selama itu aku harus terlihat biasa saja. Tidak gugup, tidak curiga, tidak takut. Meskipun sebenarnya setiap langkah yang kuambil seperti berjalan di atas pecahan kaca. Meja direktur berdiri kokoh di tengah ruangan, tempat aku dulu sering duduk sambil menunggu Rudy menyelesaikan pekerjaannya. Ironis bahwa kini aku hendak bersembunyi di bawahnya. Aku menegakkan tubuh, memegang kain lap, lalu mengelap permukaan meja besar itu perlahan-lahan. Tanganku sempat berhenti saat menyentuh sudut kanan meja, bekas goresan kecil yang dulu kami buat secara tidak sengaja saat memindahkan barang. Banyak kenangan yang tertinggal di sini, sayangnya sebagian besar hanya menyakitkan. Aku mengusapnya sekali lagi, membuang perasaan itu jauh-jauh. Fokus, Tiara. Pintu terbuka. Aku tersentak kecil, buru-buru memposisikan tubuh agar tidak mencurigakan. Rudy masuk bersama 3 pria bersetelan gelap. Wajah mereka serius. Langkah mereka tegas. Rasanya seperti menonton rombongan hakim yang akan menjatuhkan vonis. Rudy tidak menoleh ke arahku, seolah aku hanyalah benda yang selalu ada di sudut ruangan. Hatiku mencelos. Dulu matanya hanya tertuju padaku. Sekarang dia bahkan tidak melihatku. Aku merapat ke sisi meja, menggenggam kain lap lebih erat, mencoba tidak terlihat. Perutku menegang ketika suara mereka mulai memenuhi ruangan. Ayo kita mulai, kata Rudy. Nadanya datar, tapi aku tahu betul itu nada yang dipakainya saat situasi tidak berjalan sesuai rencana. Aku bisa mendengar Elsa di luar, bergerak gelisah. Mungkin dia berdiri dekat pintu, menunggu dengan napas tertahan sama seperti aku. Rudy dan para pria itu duduk. Kursi menggeser lantai dengan suara serak. Aku yakin jika aku tidak segera merapat ke bawah meja, mereka akan melihatku. Saat mereka menunduk untuk membuka berkas rapat, aku bergerak cepat, menjatuhkan lap, pura-pura memungutnya, lalu merangkak masuk ke bawah meja. Napas pertamaku di bawah sana hampir tersengal. Ruangnya sempit. Gelap. Bau kayu tua bercampur debu memenuhi hidungku. Aku harus memeluk lutut dan memiringkan tubuh agar tidak menabrak tiang meja.
Jantungku berdetak begitu keras sampai-sampai aku yakin orang di luar bisa mendengarnya. Tuhan, apa yang sedang kulakukan? Tapi suara Rudi kembali terdengar, dan ketakutanku berubah menjadi kewaspadaan. Angka yang kamu bawa ini tidak masuk akal, ujar salah satu pria itu. Suaranya dalam dan penuh tekanan. Ada selisih besar. Terlalu besar untuk disembunyikan. Makanya kita harus bergerak cepat sebelum audit ulang dilakukan, jawab Rudi tanpa ragu. Aku membeku. Audit ulang? Disembunyikan? Aku menahan napas, merapatkan tubuh lebih dalam ke sudut meja. Kalau sampai ketahuan, bukan hanya perusahaan yang kena, tapi kamu juga, Ruth. Suara lain terdengar, tajam dan penuh ancaman. Justru itu, sahut Rudi, nada suaranya turun lebih rendah. Makanya kita harus menghilangkan bukti sebelum mereka mulai menanyakan laporan keuangan tahun lalu. Aku menggigit bibirku begitu keras sampai rasanya seperti mau berdarah. Menghilangkan bukti? Laporan keuangan? Ini bukan sekadar salah hitung. Ini sesuatu yang jauh lebih serius. Sesuatu yang bisa menghancurkan karir bahkan hidup seseorang. Bagaimana dengan saksi? Tanya pria ketiga, lebih tenang namun tidak kalah dingin. Ada beberapa pegawai yang tahu pola transaksinya. Suasana ruangan berubah hening. Aku mendengar seseorang membuka berkas. Lalu Rudi menjawab dengan suara yang membuat bulu kuduku meremang. Salah satu saksi itu sudah kita singkirkan. Dan satu lagi akan segera menyusul. Jantungku berhenti berdetak 1 detik. Singkirkan? Menyusul? Suara meja bergetar sedikit ketika seseorang menepuk permukaannya. Bagus. Kita tidak boleh lemah. Perusahaan ini terlalu besar untuk jatuh hanya karena satu orang bawahan yang tidak mengerti tempatnya. Aku mulai berkeringat dingin. Dari sudut gelap, aku bisa melihat bayangan sepatu-sepatu mahal bergerak. Suara kertas dibalik. Napas yang tegang. Suasana yang begitu berat hingga terasa menekan rib cageku. Lalu kalimat berikutnya menghantamku lebih keras daripada apapun yang telah kudengar hari ini. Yang problematik sekarang tinggal si sekretaris itu, ujar pria berjas abu-abu. Elsa. Dia terlalu banyak tahu. Darahku membeku. Tenang, ucap Rudi. Dia tidak akan bertindak gegabah. Dia tipe yang mudah diancam. Aku menahan mulutku agar tidak terisak. Jadi, ini alasan Elsa menangis? Ini alasan dia takut? Alasan dia membawaku ke sini? Karena dia sedang berada di ancaman. Karena dia tahu sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya. Dan kemungkinan besar, bahkan tanpa kusadari, aku sekarang ikut terseret ke dalamnya. Bagaimana dengan mantan istrimu? Tanya pria itu tiba-tiba. Seluruh tubuhku menegang. Bayangan sepatu Rudi berhenti tepat di depan meja. Hanya beberapa senti dari wajahku. Aku sampai menutup mulut dengan kedua tangan, takut napasku terdengar. Apa maksudmu? Tanya Rudi, terdengar hati-hati. Aku dengar, sebagian masalah keuangan perusahaan mulai timbul setelah pembagian aset pasca perceraian kalian. Aku membeku. Jangan bawa-bawa dia dalam urusan ini, desis Rudi, dan ini adalah nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Nada yang keras, tertekan, penuh rahasia. Kalau mantan istrimu tahu sesuatu, itu bisa jadi masalah besar. Terdengar suara kertas diletakkan. Tenang. Dia tidak tahu apapun, ujar Rudi. Dan sampai sekarang, dia mengira aku meninggalkannya karena masalah rumah tangga. Dia tidak tahu aku menggunakan namanya untuk. Kalimat itu terpotong oleh bunyi pintu diketuk. Aku hampir tersedak napasku sendiri. Karena kalimat itu belum selesai. Karena Rudi hampir mengaku sesuatu. Sesuatu soal menggunakan namaku. Tuhan, apa yang dia maksud? Dan siapa yang mengetuk pintu? Elsa? Atau seseorang yang baru saja menyeret kami semua ke dalam bahaya baru? Suara kursi bergerak. Langkah mendekat ke pintu. Tangan seseorang memutar gagang. Dari bawah meja, aku menutup mata. Yang aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak lagi hanya seorang petugas kebersihan. Aku adalah saksi. Saksi dari sesuatu yang tidak pernah seharusnya kudengar.
Gagang pintu diputar dengan suara klik yang menggema terlalu jelas di sela-sela detak jantungku yang panik. Aku memeluk lututku lebih erat, mencoba membuat tubuhku sekecil mungkin. Nafasku tercekat di kerongkongan. Seluruh saraf tubuhku berteriak agar aku keluar dari ruangan itu secepatnya, tapi aku tidak bisa. Terlambat. Terlalu berbahaya. Pintu terbuka. Maaf, Pak Rudi, saya hanya mau mengantarkan berkas revisi yang tadi diminta. Suara itu, Elsa. Aku hampir runtuh lega di tempat. Bukan seseorang yang mencurigakan. Bukan seseorang yang bisa menyingkap keberadaanku. Tapi, nada suaranya berbeda. Lebih gemetar. Lebih takut. Seperti seseorang yang sedang berdiri di antara dua jurang. Aku mendengar sepatu Rudi bergerak mendekati pintu. Letakkan saja di meja luar, Els. Kami sedang rapat. Ada jeda. Hening. Dan aku bisa membayangkan wajah Elsa yang pasti sedang menahan diri sekuat tenaga agar tidak melirik ke arahku yang sedang bersembunyi. Siap, Pak. Langkah sepatu kecilnya menjauh. Pintu tertutup kembali. Rudi kembali ke meja. Nafasku sesak ketika sepatu hitamnya berhenti tepat di depanku lagi. Dia duduk. Kursi berderit. Suara kertas dibalik. Rapat berlanjut. Atas nama siapa kita melakukan transfer terakhir? Tanya pria yang suaranya berat dan berwibawa. Masih sama, jawab Rudi tanpa ragu. Atas nama mantan istri saya. Tubuhku tersentak. Suara jantungku melonjak sampai telingaku berdenging. Aman? Tanya pria itu lagi. Sangat aman, jawab Rudi. Dia bukan tipe yang curiga. Dia bahkan tidak paham soal laporan keuangan. Selama ini dia sibuk dengan rumah tangga. Dia tidak akan pernah sadar namanya dipakai untuk. Kalimat itu kembali terpotong. Pria di sebelahnya bersuara, lebih pelan tetapi penuh tekanan. Rudi, kau harus ingat, jika penyalahgunaan nama itu diketahui, itu bukan hanya pelanggaran internal. Itu bisa masuk ranah kriminal. Aku menutup mulutku, takut aku akan memekik. Seluruh rambut di tubuhku meremang. Sendiku terasa hilang. Rudi menggunakan namaku. Untuk apa? Untuk transaksi yang disebut-sebut, disembunyikan? Untuk selisih angka? Untuk bukti yang ingin mereka hilangkan? Apapun itu, aku tahu itu bukan hal kecil. Suasana rapat semakin tegang. Kita percepat saja, ujar pria yang suaranya paling dingin. Jika semua dokumen sudah diamankan, maka satu-satunya risiko tersisa hanya sekretaris itu. Langkah sepatu berhenti. Penuh ancaman. Elsa. Aku bilang tadi, sahut Rudi, nada suaranya turun. Elsa tidak akan melakukan apapun. Dia tidak punya bukti. Tapi dia tahu, jawab pria itu. Dan orang yang tahu, harus diam. Aku menahan napas. Diam? Mereka ingin membuat Elsa diam? Tidak, tidak mungkin. Kalau perlu, lanjut pria itu, kita buat dia menandatangani NDA paksa. Kalau dia tidak mau, ada cara lain. Cara lain. Dua kata itu menusuk tulangku. Aku tidak berani membayangkan apa maksudnya. Rudi terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, kita lihat nanti setelah rapat. Fokus dulu menyamakan dokumen sebelum audit ulang dilakukan. Setelah itu, baru kita urus dia. Aku merasakan tubuhku berdenyut ketakutan. Elsa dalam bahaya. Dan aku, yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba berada dalam pusaran yang sama berbahayanya. Lalu, pria bersuara berat itu bertanya lagi. Kalau semua ini gagal, apa rencanamu? Kita pastikan tidak gagal, sahut Rudi tegas. Dan kalau mantan istrimu tiba-tiba curiga? Pertanyaan itu meluncur seperti pisau. Aku bisa merasakan Rudi menegang. Energi tubuhnya berubah. Seperti seseorang yang tidak ingin membahas sesuatu tapi dipaksa. Tiara tidak punya akses ke apapun, jawab Rudi akhirnya. Dia cuma petugas kebersihan. Itu menusuk. Lebih dalam dari yang kukira. Dia bahkan tidak akan pernah menyentuh komputer perusahaan. Tapi namanya ada di laporan transaksi, tekan pria itu. Tidak ada yang akan mengecek, sahut Rudi. Dan kalaupun dia tahu, aku bisa urus. Urus? Bagaimana?
Ada jeda hening yang panjang. Lalu Rudy berkata dengan nada yang tidak pernah kudengar darinya sebelumnya. Nanti kupikirkan cara paling aman. Aku menggigil. Bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang menusuk tulang. Rudy, mantan suamiku, sedang memikirkan cara paling aman untuk memastikan aku tidak tahu apapun. Apa itu berarti menghilangkanku juga? Suasana rapat mendadak berubah ketika ponsel salah satu pria berdering. Mereka memutuskan menunda pembahasan selanjutnya. Kursi bergerak. Kertas diselipkan ke dalam map. Aku tinggalkan ini di sini dulu, kata pria itu. Besok kita lanjutkan. Mereka berdiri, termasuk Rudy. Langkah mereka perlahan menjauh dari meja. Aku menahan napas. Langkah semakin jauh. Semakin jauh. Pintu terbuka. Tutup rapatnya. Jangan biarkan siapapun masuk, kata salah satu dari mereka. Lalu pintu menutup. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa menit yang terasa seperti selamanya, aku bisa bernapas. Pelan. Terputus-putus. Tapi, napas itu masih napas hidup. Aku tetap diam selama hampir 1 menit penuh, memastikan tidak ada yang kembali. Ruangan itu sunyi, tapi tidak terasa aman. Aku akhirnya keluar perlahan dari bawah meja. Kaki dan punggungku sakit, seluruh tubuhku gemetar. Aku berdiri pelan, mengatur napas sambil memegangi dada. Tepat saat aku hendak meraih pintu, pintu itu dibuka dari luar. Aku terlonjak mundur. Elsa muncul. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Tiara, suaranya bergetar. Kakakmu dengar semuanya? Aku menatapnya. Tidak bisa bicara, hanya bisa mengangguk pelan. Elsa menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Kalau begitu, dia mengepulkan napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kita dalam bahaya." Dadaku merosot. "Apa maksudmu?" Suaraku hampir tidak terdengar. Elsa menatap langsung ke mataku, lebih serius daripada sebelumnya. "Tiara, kamu tidak bisa pulang lewat pintu depan." "Apa?" "Kamu harus keluar lewat tangga darurat." Dia menelan ludah. "Karena tadi salah satu dari mereka melihat kamu di lantai ini." Darahku membeku. "Apa? Dan kalau mereka sadar kamu mendengar rapat tadi?" Elsa mengusap wajahnya yang basah. "Kamu bisa menjadi target berikutnya." Dunia seperti runtuh di sekelilingku. Hak yang hilang, nama yang dipakai, Elsa yang terancam, dan aku sekarang harus melarikan diri dari gedung tempatku bekerja. Tempat mantan suamiku berkuasa. Tempat semua rahasia gelap itu tersusun rapi. Tempat kebenaran yang baru saja mengubah hidupku. Langkahku limbung ketika Elsa menarik tanganku keluar dari ruang direktur. Nafasku kacau, jantungku memukul-mukul rusuk seperti ingin keluar. Semua yang kudengar di bawah meja itu masih berputar di kepalaku, seperti gema yang tidak mau berhenti. Nama yang dipakai, transaksi gelap, saksi yang disingkirkan, Elsa yang terancam, dan aku mungkin sudah masuk dalam daftar mereka. "Cepat, Tiara, cepat," bisik Elsa sambil terus menarikku melewati koridor. Aku nyaris tidak menginjak lantai. Tubuhku bergerak hanya karena dorongannya. Lampu-lampu koridor terasa terlalu terang. Sunyinya terlalu aneh. Setiap suara kecil membuatku merasa seperti sedang diawasi. Ketika kami belok ke area pantry, Elsa berhenti mendadak. Dia menempelkan telunjuk ke bibir, memintaku diam. "Ada CCTV," bisiknya, "tapi sudut ini agak buta. Kita tunggu sampai aman." Aku mengangguk, tetapi tenggorokanku kering. Lidahku seperti tidak bisa bergerak. Elsa mengintip ke sudut berikutnya, lalu kembali menatapku. "Tiara, dengar baik-baik. Mereka tadi, salah satu dari mereka, sempat melihatmu di lantai ini." Dan aku dengar dia bertanya pada Rudy, "Ngapain petugas kebersihan naik tanpa laporan?" Jantungku merosot. Aku jawab, "Kamu di sini buat bersih-bersih ruang rapat lain. Tapi kalau mereka tahu rapatnya bocor." Aku menelan ludah. Suara tercekat, aku tidak seharusnya ada di bawah meja itu. "Kamu tidak salah," jawab Elsa cepat. "Aku yang minta kamu masuk."
Dan aku minta itu karena aku tidak punya siapapun lagi. Wajahnya merosot. Mereka mau memaksaku menandatangani NDA paksa. Dan kalau aku menolak, kamu tahu, kan? Apa maksud mereka dengan cara lain? Ya, aku tahu. Dan ketakutan itu langsung merayap naik ke tubuhku. Baik, dengarkan aku. Elsa memegang kedua pundakku. Tangga darurat ada di ujung lorong ini. Tidak ada CCTV. Tapi kamu harus turun cepat. Jangan berhenti. Jangan menoleh. Suara langkah dari kejauhan membuatku menegang. Ada seseorang di lorong. Semakin dekat. Elsa memekik pelan. Sembunyi. Sini, sini. Dia mendorongku ke balik mesin dispenser air. Kami berjongkok, menahan napas. Langkah itu mendekat, makin dekat, sampai aku bisa melihat bayangan sepatu lewat di celah kecil. Sepatu mahal. Bukan sepatu karyawan biasa. Aku bisa merasakan tubuh Elsa gemetar di sebelahku. Orang itu berhenti. Tepat. Di depan. Kami. Napas Elsa tercekat, dan aku harus menutup mulutnya agar dia tidak mengeluarkan suara. Jantungku begitu keras sampai terasa menghantam dada. Orang itu tampak mengelap ponselnya. Berdiri begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma parfumnya. Aroma yang tajam. Aroma mahal. Beda dari parfum Rudy. Setelah belasan detik yang seperti diseret satu-satu oleh waktu, orang itu akhirnya melangkah lagi. Menjauh. Semakin jauh. Aku dan Elsa baru berani bernapas ketika suara langkah sepenuhnya menghilang. Elsa berdiri cepat. Kita harus pergi sekarang. Aku mengangguk lalu mengikuti langkahnya. Kami berlari kecil melewati lorong. Elsa membuka pintu abu-abu bertuliskan, "Emergency Exit Alarm di sablet." "Masuk," katanya. Dengan tangan bergetar, aku menuruni satu anak tangga. Elsa menatap ke arah lorong sekali lagi, lalu menutup pintu itu dari luar. Pintu menutup, meninggalkanku seorang diri di tangga darurat yang dingin dan sunyi. Aku menelan ludah. "Aku akan menyusul dari pintu belakang," teriak Elsa dari balik pintu. "Terus turun. Jangan berhenti." "Elsa," panggilku, panik. "Pergi, Tiara. Sekarang." Aku tahu dia benar. Semakin lama aku di sini, semakin besar risikonya. Aku menggenggam pegangan tangga, menarik napas, lalu mulai turun. Tangga itu panjang, berputar. Nafasku masih tersengal, kaki terasa gemetar. Setiap bunyi gesekan sepatuku dengan lantai membuatku merasa sedang dikejar. Setelah menuruni beberapa lantai, perasaanku mulai berubah, ada sesuatu yang tidak beres. Sunyi. Terlalu sunyi. Padahal perusahaan sedang beroperasi, harusnya ada suara samar dari balik dinding. Aku berhenti di tengah tangga. Kenapa hening sekali? Aku menoleh ke atas. Tidak ada siapapun. Aku melihat ke bawah. Gelap. Karena lampu di lantai berikutnya mati. Lampu mati. Aku menggigit bibir. Tidak, ini tidak normal. Aku berjalan pelan, menuruni beberapa anak tangga lagi, sampai tiba di area yang remang-remang. Di sana, di dinding, ada noda. Noda hitam memanjang. Seperti goresan sepatu. Seperti seseorang pernah menyeret sesuatu di sini. Jantungku naik ke tenggorokan. Tolong jangan berpikir macam-macam, Tiara. Tolong jangan. Tapi instingku membisikkan hal lain. Seseorang pernah mencoba melarikan diri lewat tangga ini. Dan itu tidak berakhir baik. Tanganku mulai berkeringat. Aku mempercepat langkah. 1 anak tangga, 2, 3. Bruk. Suara pintu atas terbuka keras. Aku terhuyung. Kepalaku mendongak spontan. Ada seseorang masuk ke tangga darurat. Silhouetenya gelap. Tidak terlihat jelas. Tapi aku tahu satu hal. Itu bukan Elsa. Napas dingin merayap naik dari tulang punggungku. Siapa di sana? Suara itu menggema. Dalam. Berwibawa. Dan aku mengenalinya. Salah satu pria dari rapat tadi. Aku menutup mulutku, menahan isak. Langkahnya mulai turun. Perlahan, tapi pasti. Seperti pemburu yang mengejar mangsanya. Aku panik.
Tanpa pikir panjang, aku berlari turun secepat mungkin. Suara langkahku memantul di dinding sempit itu. Hei, berhenti. Tidak mungkin. Aku terus berlari. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nafasku tersengal seperti mau pecah. Saat itulah, aku melihat pintu keluar darurat di lantai bawah. Cahaya dari luar masuk sedikit, membentuk garis tipis. Aku mendorong pintu itu dengan seluruh kekuatan. Pintu tidak bergerak. Aku mencoba lagi, lebih keras, tapi tetap tidak bergerak. Terkunci. Tidak mungkin. Buntu. Suara pria itu mendengung dari atas. Dia terdengar, tersenyum. Aku bilang berhenti. Tanganku mulai berkeringat dingin. Dada sesak. Pintu itu benar-benar terkunci. Kaki pria itu terdengar semakin dekat. Menuruni tangga sedikit demi sedikit. Aku mendorong pintu itu lagi. Dan lagi. Dan lagi. Tidak bergeming. Dia semakin dekat. Rasa panik menelan pikiranku. Saat aku hampir putus asa, aku melihat sesuatu di bawah pegangan pintu. Sebuah baut. Longgar. Sangat longgar. Bisa dipaksa lepas. Dengan tangan gemetar, aku menggenggam baut itu dan memutarnya. Suara langkah pria itu semakin dekat. Aku memutar sekuat tenaga. Baut itu terlepas. Aku menarik mekanisme pintu dengan paksa. Klik. Pintu terbuka setengah. Aku mendorongnya. Dan tepat ketika siluet pria itu muncul di tikungan tangga, aku berhasil menerobos keluar. Cahaya sore menyambutku. Aku terhuyung, hampir jatuh. Tapi aku memaksa diri berlari menjauh dari pintu itu. Di belakangku, kudengar suara pintu darurat ditabrak keras. Mampus kau. Angin sore menerpa wajahku. Kota ramai. Suara mobil. Suara kehidupan. Tapi jantungku tidak berhenti berlari. Sebab aku tahu, ini baru permulaan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa seumur hidupku aku akan merangkak masuk ke sebuah ruang rapat eksekutif. Tempat orang-orang bersetelan mahal biasanya duduk dengan penuh wibawa, sementara aku, hanya seorang petugas kebersihan yang merangkak di bawah meja, menahan napas agar tak bersuara. Tapi di detik itu, saat aku menggenggam tepi meja besar yang terbuat dari kayu gelap dengan jantung berdegup keras, aku tahu, inilah batas dari semuanya. Batas antara ketidaktahuanku dan semua kebenaran yang selama ini disembunyikan dariku. Tiara, cepat, dia sebentar lagi masuk. Bisik Maya dengan suara bergetar, mendorong tubuhku agar masuk lebih dalam ke bawah meja. Aku sudah berkeringat dingin, lututku bergetar, dan napasku terasa sesak. Aku yakin ini ide buruk, bisikku. Maya menggeleng cepat. Matanya sembab, wajahnya pucat seperti seseorang yang terpojok tanpa jalan keluar. Tidak, Tiara. Kau butuh mendengar ini, katanya, penuh tekanan. Kalau bukan kau, tidak ada yang bisa menghentikan dia. Dia, Rudy. Nama itu saja membuat tubuhku menegang. Aku menunduk, memeluk lutut, menahan diri agar tak menangis. Maya mundur, merapikan rok dan berdiri tegak saat suara langkah laki-laki mulai terdengar mendekat. Rapat kecil akan dimulai. Hanya beberapa orang tertentu yang diundang. Dan aku, yang tidak seharusnya ada di sini, bersembunyi di bawah meja seperti penjahat yang takut tertangkap. Ini gila. Benar-benar gila. Tapi untuk alasan yang aneh, aku tetap diam di sana. Pintu terbuka. Suara berat Rudy langsung memenuhi ruangan. Ayo, kita mulai. Waktu kita tidak banyak. Langkah-langkah sepatu formal bergerak mengelilingi meja. Aku bisa melihatnya dari celah kecil. Sepatu kulit mahal, hitam mengkilap, sepasang yang sangat kukenal. Suara gesekan kursi, kemudian keheningan. 3 orang laki-laki lain hadir. Mereka bukan pegawai biasa. Suara mereka dingin, wibawa kuat, seperti sudah terbiasa menguasai banyak orang. Rudy mengembuskan napas panjang. Nada suaranya berbeda. Tidak seperti pria yang kukenal dulu. Ini dingin, penuh perhitungan. Target pertama harus dijatuhkan minggu depan, katanya pelan namun tegas. Aku langsung menahan napas. Target? Dijatuhkan? Apa maksudnya? Dan soal dana itu, lanjutnya,
Pastikan tidak ada catatan yang mengarah ke aku. Kita sudah terlalu dekat untuk gagal. Hatiku mencelos. Tanganku gemetar. Dana? Disembunyikan? Ini? Apa? Pria pertama, suaranya berat, berkata, direktur sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan metode kita. Kau yang terlalu hati-hati, Ruth. Justru karena terlalu hati-hati aku bisa naik ke posisi ini dengan cepat. Jawab Rudy tajam. Kalian tahu itu. Aku menutup mulutku dengan tangan. Dunia rasanya berputar. Apakah ini berarti kenaikan karirnya yang begitu cepat? Bukan karena kemampuan? Pria kedua menimpali dengan suara datar. Lalu bagaimana dengan mantan istrimu? Dia bekerja di sini. Itu bisa menjadi risiko kalau dia tahu. Tubuhku membeku. Rasanya seperti jantungku berhenti berdetak. Hening sesaat. Lalu Rudy tertawa pelan. Suara tawa yang sama sekali tidak kukenal. Tiara bukan ancaman, katanya enteng. Dia tidak bisa apa-apa. Hidupnya saja sekarang, kalian tahu sendiri. Aku merasakan sesuatu di dadaku pecah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku hanya perlu memastikan dia tetap sibuk dengan anak kami. Nada suaranya mengejek. Dia tidak akan pernah mencampuri urusan perusahaan. Urusan perusahaan, dana gelap, target dijatuhkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pria ketiga menyela, terdengar sedikit ragu. Bagaimana kalau suatu hari dia menemukan sesuatu? Kau tahu, perempuan bisa berubah ketika tersakiti. Rudy terdiam. Aku bisa merasakan tekanan di udara. Kemudian suara yang sangat familiar itu muncul lagi. Dingin, kejam, memotong udara seperti pisau. Kalau itu terjadi, pastikan dia tidak bisa bicara lagi. Aku langsung menutup mulutku agar tidak berteriak. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak ingin masalah dari masa laluku mengganggu rencana besar kita. Lanjutnya, air mataku jatuh membasahi celana kerjaku. Rudy, pria yang pernah bersumpah melindungiku, pria yang kupercayai selama bertahun-tahun, sekarang berbicara tentang membungkamku. Aku menunduk, mencoba bernapas pelan agar tidak terdengar. Maya, dari kejauhan, berdiri dengan wajah pucat. Dia berulang kali menggigit bibir, menahan diri agar tidak menangis. Kalau sudah jelas, kata Rudy akhirnya, kita lanjutkan pembahasan proyek. Setelah ini, aku tidak mau ada kesalahan. Sekali saja ada yang bocor, kalian tahu akibatnya. Suara kembali memenuhi ruangan. Diskusi teknis, angka-angka yang tidak ku mengerti, istilah ekonomi yang terasa samar di telingaku. Tapi kepalaku tidak bisa fokus. Yang terus terngiang hanyalah, pastikan dia tidak bisa bicara lagi. Aku menggigil, napasku pendek, pikiranku berhamburan, saling menabrak. Bagaimana mungkin orang yang dulu kucintai berubah sedalam itu? Apa sebenarnya yang sedang ia lakukan di perusahaan ini? Dan, apa yang terjadi jika semua ini terbongkar? Rapat berlangsung hampir selama waktu yang terasa tidak masuk akal. Ketika kursi-kursi bergeser dan suara langkah mulai menjauh, aku menahan diri agar tetap diam. Baru setelah pintu ditutup dan hening benar-benar kembali, Maya berlari mendekat dan menarik tanganku keluar dari bawah meja. Tiara, kamu dengar semuanya, kan? Suaranya bergetar kuat. Aku berdiri dengan kaki gemetar, tubuh seperti tidak sanggup menopang berat sendiri. Apa yang baru saja ku dengar? Maya? Tanyaku pelan, hampir seperti pertanyaan dari seseorang yang belum siap menerima jawabannya. Maya menelan ludah. Matanya memerah dan penuh ketakutan. Aku sudah mencoba memperingatkanmu, katanya lemah. Tapi sekarang, kamu harus memilih, Tiara. Aku memandangnya, nafas tersengal. Maksudmu, memilih apa? Dia menggenggam lenganku kuat-kuat. Memilih, antara tetap diam dan terbawa arus kotor mereka. Matanya menatapku tajam, sedalam jurang. Atau melawan Rudy, meski itu artinya hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bulu kuduku berdiri. Langit-langit ruangan terasa semakin rendah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan hanya menjadi korban perceraian. Aku sedang menjadi saksi bahaya terbesar yang pernah mengintai hidupku.
Aku pulang malam itu dengan langkah yang tidak kukenali sebagai langkahku sendiri. Rasanya seperti tubuhku bergerak otomatis. Sementara pikiranku tertinggal di ruang rapat itu, masih terperangkap di bawah meja, mendengar suara-suara yang tidak seharusnya kudengar, mengetahui kebenaran yang tidak pernah kuinginkan. Rumah kecil yang kutempati bersama Aira biasanya terasa hangat dan aman. Tapi malam itu, pintu rumah pun terasa seperti ancaman. Ketika kubuka dan kulihat anakku sedang tidur memeluk boneka lusuhnya, dadaku mencengkeram perih. Dia tidak tahu apapun. Tidak tahu betapa retaknya dunia yang sedang kulewati. Aku duduk di sisi ranjangnya, menyibak sedikit rambutnya yang menutupi mata. "Ayah, jahat sama mama," bisikku lirih, meski aku tahu dia tidak mendengarnya. Tapi mungkin lebih baik begitu. Lebih baik dia tidak tahu, sampai aku siap. Keputusan. Itu kata yang terus berulang di kepalaku. Maya bilang aku harus memilih. Tapi bagaimana memilih jika semua pilihannya terasa seperti perangkap? Jika aku diam, aku akan menjadi bagian dari kebusukan itu. Jika aku bersuara, aku bisa kehilangan segalanya, termasuk anakku. Aku duduk di sofa ruang tamu, memeluk bantal, tubuh bergetar tanpa bisa kuatur. Kata-kata Rudy terus menghantam pikiranku seperti palu. Pastikan dia tidak bisa bicara lagi. Laki-laki yang dulu memegang tanganku saat aku melahirkan Aira. Laki-laki yang dulu menangis saat memintaku menikah dengannya. Kini, ancaman terdingin dalam hidupku. Tuhan, bagaimana bisa seseorang berubah sedalam itu? Aku menekan wajahku ke telapak tangan. Tangisku pecah tanpa suara. Aku harus apa? Bisikku pada ruang kosong. Tak ada jawaban. Tak ada suara. Hanya detak jam dinding yang menegaskan bahwa waktu tidak memberi ruang untukku ragu. Pagi berikutnya, aku datang ke kantor lebih awal. Aku harus bertemu Maya. Dia menungguku di ruang pantry, wajahnya pucat dan cemas. Tatapannya langsung menilai kondisiku, mata bengkak, langkah gontai, dan aura yang kacau. "Kamu tidak tidur, ya?" tanya Maya pelan. "Aku tidak bisa." Suaraku pecah. Maya menghela napas dan menarikku masuk lebih dalam ke ruangan agar tidak ada yang mendengar. "Tiara, dengarkan aku. Apapun yang kamu pilih, aku di pihakmu. Aku tidak mau kamu sendirian." Aku memejamkan mata, memegang lengannya. "Maya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa Rudy sedang melakukan sesuatu yang ilegal?" Maya sedikit menunduk, rahangnya menegang. "Aku tahu beberapa hal. Tapi aku tidak punya akses penuh. Yang jelas, apapun itu, mereka sudah melibatkan uang dan kekuasaan. Dan Rudy." Dia berhenti, menatapku. "Dia bukan lagi orang yang kamu kenal." Aku merasakan dada sesak. "Kamu bilang aku harus memilih. Apa maksudmu?" tanyaku akhirnya. Maya menarik napas panjang. "Aku kenal seseorang," katanya hati-hati. "Orang dalam. Dia sudah lama curiga dengan pergerakan Rudy, tapi tidak punya bukti. Dengan apa yang kamu dengar, itu bisa jadi jalan untuk membuka kasus ini." Aku langsung tegang. "Kasus? Kamu maksud, aku harus melapor?" "Bukan langsung." Maya menggeleng. "Kamu harus bicara dulu dengan orang itu. Dia bisa jelaskan semuanya, dan kamu bisa memutuskan langkah berikutnya." Aku terpaku. Air liurku terasa sulit ditelan. "Maya, kalau Rudy tahu." Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Itu sebabnya kamu harus hati-hati. Sangat hati-hati." Aku menggenggam tanganku sendiri, berusaha menahan gemetar. "Aku harus pikirkan Aira," kataku lirih. "Kalau aku salah langkah, aku bisa kehilangannya." Maya meletakkan kedua tangannya di bahuku. "Dan kalau kamu tidak bertindak, apa kamu yakin dia aman?" Pertanyaan itu menusukku lebih tajam dari pisau. Rudy sudah terlalu jauh. Kamu dengar sendiri bagaimana dia bicara tentangmu. Aku terdiam, nafas tercekat. "Tiara." Maya menatapku, suaranya bergetar. "Kalau kamu tetap diam, kamu bisa jadi orang berikutnya yang mereka singkirkan." Aku tidak mau itu terjadi. Tubuhku terasa seperti melemah. Dunia mendadak terasa terlalu besar dan terlalu gelap. Tapi aku tahu, Maya benar.
Diam berarti membiarkan mereka menang. Dan aku tidak bisa membiarkan Aira tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan. Aku mengusap air mataku. Baik. Suaraku pelan, tapi tegas. Aku mau bertemu orang itu. Maya mengangguk, tapi wajahnya tidak lega, malah semakin cemas. Aku akan atur pertemuannya. Tapi Tiara. Dia menggenggam tanganku. Begitu kamu melangkah, kamu tidak bisa kembali. Aku menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah malam mengerikan itu, aku merasa sesuatu di dalam diriku bergerak. Sesuatu yang sudah lama tertindas. Keberanian. Tidak apa. Aku menarik napas panjang. Aku sudah terlalu lama diam. Siang harinya, saat aku sedang mengepel lantai dekat area ruang meeting, suara langkah menghentikan gerakanku. Rudy. Dengan ekspresi datar yang tajam. Tia. Dia memanggilku dengan nama panggilannya dulu. Itu membuat perutku mual. Aku bangkit perlahan, menjaga agar wajahku tetap netral. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyaku formal. Dia menyipitkan mata, seolah mencoba membaca sesuatu di wajahku. Kau terlihat lelah, katanya. Jangan sampai pekerjaan mengganggu waktumu dengan Aira. Ada sesuatu dalam cara ia menyebut nama anakku, membuat bulu kuduku berdiri. Aku memaksakan tersenyum tipis. Terima kasih atas perhatiannya. Dia mendekat satu langkah. Aku refleks mundur sedikit. Tia, suaranya rendah. Kau tahu aku masih peduli sama kalian, kan? Jantungku berdegup keras. Kalimatnya terdengar lembut. Tapi aku sudah mendengar suaranya yang lain. Yang dingin. Yang tanpa ragu, menyingkirkan siapapun yang dianggap mengganggu. Aku menahan napas. Terima kasih, Pak. Tapi saya harus lanjut bekerja. Aku berbalik sebelum ia bisa melihat mataku bergetar. Saat aku melangkah pergi, aku tahu, tanpa perlu menoleh, bahwa ia masih menatap punggungku. Penuh kecurigaan, penuh kendali. Dan aku sadar, dia mulai merasa aku menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, aku telah membuat keputusan yang tidak bisa kutarik kembali. Dan mulai hari ini, taruhannya bukan hanya diriku, tapi masa depan anakku.